Halo teman-teman, coba bayangin Indonesia itu punya 1340 suku bangsa, 718 bahasa daerah, dan lebih dari 17.000 pulau. Wah, luar biasa ya keberagamannya. Tapi pertanyaannya, kira-kira siapa ya yang bakal jadi perekat keberagaman ini agar tetap solid? Jawabannya adalah kita sebagai mahasiswa. Hai, kenalin, nama aku Humayro Eprilia Nurhidayah, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kenapa sih mahasiswa itu punya peran penting dalam integrasi nasional? Yang pertama, karena kampus itu adalah miniatur Indonesia. Di kampus kita itu ketemu teman-teman berbagai daerah, suku, dan budaya. Ini adalah laboratorium nyata untuk belajar hidup dengan perbedaan. Kalau kita nggak bisa bersatu, gimana dong mau ngomongin soal persatuan Indonesia? Poin kedua, kita itu punya pendidikan akses informasi. Artinya, kita itu punya kemampuan untuk berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu memecah belah di era media sosial yang penuh hoax dan ujaran kebencian. Jadi, mahasiswa itu harus jadi filter, menyaring informasi yang baik dan menolak yang buruk. Aku mau share pengalaman pribadi aku. Waktu pertama aku kuliah, jujur aku tuh punya stereotip tertentu tentang teman-teman dari daerah tertentu. Mungkin kalian pernah dengarkan stereotip negatif tentang suku atau daerah tertentu. Tapi setelah aku benar-benar kenal, ngobrol, bahkan jadi satu kelompok tugas dengan mereka, aku sadar bahwa perbedaan budaya, logat, atau cara berpikir itu bukan penghalang, justru jadi kekayaan. Nah, dari situ aku tuh belajar beberapa hal penting. Yang pertama, nih, jangan judge orang dari labelnya. Orang Papua itu bukan cuma Papua, orang Batak juga bukan cuma orang Batak. Mereka adalah individu dengan keunikannya masing-masing. Yang kedua, komunikasi adalah kunci. Banyak konflik yang terjadi karena salah paham atau tidak mau mendengarkan. Kalau kita mau mendengarkan dengan hati terbuka, sebagian masalah pasti bisa diselesaikan. Lalu yang ketiga itu start from small things. Integrasi nasional itu bukan tentang hal-hal besar dan muluk-muluk. Jadi ini itu tentang hal sederhana seperti makan bersama dengan teman yang berbeda suku, belajar bahasa daerah teman, menghargai tradisi mereka, dan yang paling penting itu memperlakukan semua orang dengan hormat tanpa memandang dari mana mereka berasal. Teman-teman, nilai persatuan itu masih sangat relevan. Kenapa? Karena sekarang ancaman terhadap persatuan Indonesia itu bukan lagi pemberontakan bersenjata atau separatisme fisik. Jadi ancaman sekarang itu lebih ke hoax yang memecah belah, hate speech yang di media sosial, politik identitas yang mengadu domba, dan intoleran yang makin meningkat. Nah, dan generasi muda kita itu yang paling ekspos kan ke semua ini karena kita itu paling aktif di media sosial. Contohnya, yang pertama, kita tuh jadi konten kreator yang menyatukan, bukan yang memecah belah. Bikin konten yang merayakan keberagaman, bukan yang mengejek atau merendahkan. Yang kedua itu kita harus share informasi, cek dulu kebenarannya, jangan jadi penyebar hoax yang memicu konflik. Yang ketiga itu adalah kalau ada konflik antara teman yang beda latar belakang, jadilah penengah, jangan malah ikut-ikutan atau diam saja. Dan yang keempat itu adalah kita jadi role model, tunjukin bahwa suku, agama, atau daerah bukanlah halangan untuk berteman, berkolaborasi, dan saling mendukung. Jadi teman-teman, integrasi nasional itu bukan tugas pemerintah doang ya. Ini itu tugas kita semua, terutama mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Indonesia bersatu bukan karena kita sama, tetapi karena kita menghargai perbedaan kita. Dan itu dimulai dari hal-hal kecil seperti duduk bareng temen yang beda daerah saat istirahat, gabung organisasi lintas budaya, atau ikut diskusi tentang kebinekaan, dan atau juga sekedar bertegur sapa dengan senyum ke semua orang tanpa memandang dari mana mereka. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan besok untuk menjadi mahasiswa yang menyatukan?